dengan sebaik-baiknya. Kehidupan dunia ini yang terbatas, dan terbatasnya itu kita nggak mengerti, karena kematian itu merupakan rahasia Allah. Yang kita akan diberi umur berapa lama di dunia ini hanya menjadi rahasia Allah. Tetapi keterbatasan waktu yang ada di dunia ini menjadi penentu atas kehidupan panjang kita di akhirat yang tanpa batas. Oleh karena itu, marilah kita isi kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Dan Allah banyak menjanjikan dalam ayat-ayatnya, setiap kebaikan yang kita lakukan balasannya akan dilipat gandakan. Ini adalah bentuk kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menyikapi bahwa kematian adalah sebuah misteri yang hanya Allah yang tahu, oleh karena itu kematian bukan sesuatu yang harus kita hindari, dan kematian bukan sesuatu yang kita takutkan. Tetapi kematian adalah satu kepastian yang akan datang kepada kita, dan bagaimana agar ketika kematian itu datang kepada kita, kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Makanya kalau ada berita saudara, tetangga, teman kita meninggal, kita seringkali mendoakan dalam kalimat semoga husnul khotimah. Doa itu kita panjatkan kepada orang yang sudah meninggal. Tetapi bagaimana kita menyiapkan diri agar menjadi husnul khotimah, itu yang lebih penting, gitu ya. Husnul itu artinya baik, khotimah itu akhir. Jadi akhir kehidupan yang baik namanya husnul khotimah. Nah, yang pertama agar kita husnul khotimah, kiat atau usaha yang harus kita lakukan, pertama kita harus banyak berzikir dan berdoa kepada Allah. Ini satu. Berzikir dan berdoa kepada Allah. Ingat kepada Allah dan zikir. Zikir itu dengan kalimat thayyibah. Yang pendek Allah. Bisa tambah Allah Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Jadi zikir. Kemudian di samping zikir itu doa. Doa itu mengandung permohonan. Doa itu bukan untuk mengakhiri dari sebuah kegiatan. Doa itu justru untuk memulai. Ketika kita memulai kehidupan ini dengan doa, di tengah-tengahnya kita juga ada doa, dan ditutup akhir dari aktivitas kita juga dengan doa. Makanya doa dalam Islam itu sangat lengkap. Mulai dari bangun tidur kita supaya berdoa, sampai tidur lagi kita juga berdoa. Bangun tidur doanya gimana deh? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Jadi tidur itu seperti mati, gitu ya. Kita bersyukur sudah dibangunkan lagi setelah mati semalaman, gitu ya. Jadi tidur itu seperti kematian. Dan kita yakin kepada Allah nanti kita akan kembali. Jadi bangun tidur kita sudah diawali dengan
dengan zikir, dengan doa. Oleh karena itu ibu-ibu ini penting, bangun tidur itu jangan langsung lari ya. Jadi ada jeda untuk memulihkan kesadaran gitu ya. Kemudian duduk sebentar, ini untuk memulihkan kesadaran, juga untuk memulihkan, menyiapkan ya saraf dan otot-otot kita. Jangan bangun tidur langsung mencolok kesadarannya belum pulih, nah, langsung melatih. Ini bahaya, apalagi yang usianya sudah semakin ya. Jadi inilah indahnya ajaran Islam gitu ya. Dari sisi kesadaran kita supaya ingat kepada Allah ya, terus berdiam diri dulu, juga menyiapkan fisik gitu ya. Ini penting. Ini Islam itu ajaran yang indah. Jadi agar kita husnul khotimah itu banyak zikir dan banyak berdoa. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 152. Al-Baqarah 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kamu, fadhkuruni, ingatlah kamu kepadaku, adzkurkum, kata Allah. Niscaya aku akan ingat kepadamu. Washkuruni, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi satu, agar kita husnul khotimah, kita senantiasa zikir, senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, kalau kita zikir, maka akibat baiknya kita pun akan diingat oleh Allah. Jadi kalau zikir itu kita ingat kepada Allah, Allah pun akan mengingat kepada kita. Kemudian kita diperintahkan untuk bersyukur setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi orang yang beriman itu hatinya nyaman. Karena apa? Yang dilihat itu apa yang Allah berikan kepada kita. Kita jangan melihat apa yang Allah berikan kepada orang lain, nanti jadi pusing. Lihat orang lain, jangan mau pernah teman ya, rumahnya api, mobilnya api, sawahnya apa, lalu dunia orang dia dihitung-hitung. Itu kok dunia orang dia bukan teman. Yang itu dunianya derek gitu loh. Yang itu dunianya orang dia. Sing duwe, sing diceritakan sing duwe itu jadi perasaannya yang pada baik. Dan biasanya itu kemarin dunianya orang dia yang paling. Jadi tanpa mumpah, ngomongin kok tidak mumpah. Isi kemana baik. Esok-esok karena budin digodok ya alham. Itu saja, itu nikmat. Sudah nikmat, zikir kepada Allah. Kalau memang Allah kemudian takdirkan hari itu merupakan hari terakhir kita dalam kehidupan, berarti kita sedang dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak enak ya, ibu-ibu ya. Aja mikir dunyanya wong liya. Sing dipikir ya boleh disyukuri. Bersyukur itu nanti hidup kita akan nikmat, nikmat dan bersyukur. Orang itu tidak bersyukur itu karena sering melihat orang lain. Ujar gua habis kesel, habis usaha pulang panting, jadi kok rezekinya sama lebar. Kayak orang sih kayaknya menjagungan toh. Duitnya nanti kita nggak bisa bersyukur gitu ya. Ya kita bersyukur
setiap apa yang kita dapatkan itu adalah rezeki dari Allah. Kemudian kita ingat kepada Allah, kita syukuri, maka hidup kita akan nikmat. Dan ketika Allah memanggilnya, kita sedang dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Jadi untuk bisa bersyukur itu memang tidak mudah, gitu ya. Makanya ada nasihat orang Jawa itu, dadi wong sing bisa rumangsa, anane aja rumangsa bisa, gitu ya. Rumangsa bisa itu kan menyombongkan diri namanya ya. Tapi sing bisa rumangsa. Nah, kita sebagai manusia rumangsa bahwa Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita. Ya, kita memangsa sudah diberi nikmat yang banyak oleh Allah, makanya kita supaya senantiasa eling, zikir, ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun bentuknya, kalau kita mensyukuri menjadi nikmat, ya. Apapun bentuknya, kalau kita mensyukuri maka akan menjadi nikmat. Yang kedua, ini yang pertama tadi, supaya kita husnul khotimah. Yang kedua, kita terus istiqomah. Istiqomah dalam amal sholih, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah itu apa, Bu? Istiqomah kepada jawabannya ajib, ya, tetap berada dalam keimanan, terus istiqomah, kayak gitu terus. Lawannya istiqomah itu bukan ajib. Agar duitnya akeh, kayaknya syukur banget, bahasa duitnya sedikit, orang bersyukur, itu tidak istiqomah. Atau sebaliknya, lagi sengsara, lu badannya rajin banget, bahasa wis kepenak, itu namanya tidak istiqomah, gitu. Angger tanggal tua, surga banget ke masjid. Angger tanggal 0, malam ngomong. Nah, itu namanya tidak istiqomah. Dan istiqomah gue duitnya kakek ya tetap ibadah, lagi lu ada duit ya tetap ibadah, kayak gitu loh. Itu istiqomah. Dalilnya Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka akan turun kepada mereka malaikat. Allah takhafu, malaikat seraya berkata, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, wa abshiru billati jannat, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, wa abshiru, dan gembirakanlah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijadikan kepadamu. Nah, ini agar kita istiqomah, agar kita husnul khotimah, maka kita harus istiqomah terus. Jangan sampai punya perasaan begini, lah sudah aku dosa apa-apa, engkau terus tobat. Jadi engkau matinya husnul khotimah. Ya, ada kesempatan untuk
apa gitu. Jadi kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam amal sholih. Karena apa? Karena kematian itu rahasia Allah yang kapan datangnya kita tidak tahu. Makanya kita terus konstan, ya, istiqomah, ajib, terus berbuat baik gitu ya. Terus saja berbuat baik, semakin kita tingkatkan kebaikan-kebaikannya. Jangan begini, misalnya, wah aku sibuk banget, wah aku bersolat. Jangan. Kadang-kadang, aku jadi sibuk banget, sholatnya masuk mani. Jangan. Ada lagi, wah jadi duitnya gede banget lah, sedekah masuk mani. Orang yang istiqomah, sesibuk apapun, dia tetap beribadah kepada Allah. Sholat tidak ditinggalkan. Sesulit apapun tetap berinfak di jalan Allah. Bisa jadi Allah memanggil kita, kita sedang dalam kehidupan yang lagi susah. Nah kalau kita nggak berinfak, kita nggak dapat pahala sedekah. Jadi walaupun duitnya lagi sedikit, ya infak walaupun sedikit. Walaupun mungkin, ya kalau kita uangnya lagi sedikit, mungkin infaknya sedikit. Kita lagi banyak, infaknya bisa banyak. Saya sering cerita, saya itu iri ketika saya sholat di masjid. Waktu itu sholat asar katanya. Ada bakul cilok yang naik sepeda, belum sholat dia sudah ke masjid. Sepedanya disandarkan di pohon, dia nunggu sholat. Kemudian dia infak 2.000 rupiah di kotak infak. Nah, saya itu mikir, bakul cilok baginya setia. Urung waktu sholat dia sudah ke masjid, dia masih infak 2.000 rupiah. Dan nyom si gaji semana ke masjid malah kalah bawa kalah. Terus saya bukan mengatakan bakul cilok, tapi saya lagi mengagumi. Nah beliau ini sholatnya tepat waktu, durung ada bis ke masjid, dia infak 2.000 rupiah. Loh 2.000 rupiah bagi bakul cilok kan besar gitu kan. Mungkin dia keuntungannya sehari berapa? 10.000, 20.000 atau 30.000. Kalau keuntungannya 20.000 itu kan kali 10%-nya. Nah, jadi istiqomah, gitu ya. Istiqomah itu ajib, konstan, tetap terus di dalam jalan Allah, dalam beramal sholih. Segala gangguan, kesulitan yang kita alami jangan menjadi alasan untuk tidak berbuat baik, untuk meninggalkan kewajiban. Sesibuk apapun yang namanya sholat ya tetap harus dibiasakan, gitu ya. Sesulit apapun kehidupan kita, ya kita tetap infak, zakat, sedekah menurut kemampuan yang kita miliki. Jadi istiqomah. Nah, kalau kita sudah sampai tahapan istiqomah, gitu ya, itu Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat. Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat. Jadi malaikat itu akan mengawal. Seraya dia mengatakan, janganlah kamu takut, jangan khawatir. Jadi orang yang sudah istiqomah itu hatinya tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Kita kan sering mengkhawatirkan.
Kita sering mengkhawatirkan dan instruksi mana apa, dan instruksi bagaimana, terus anak-anak kita itu bagaimana. Ini sering ada kekhawatiran. Berarti kita hidupnya belum istiqomah. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kalau orang itu sudah istiqomah, itu sudah tidak ada kekhawatiran. Wala tahzanu, janganlah kamu bersedih. Orang yang sudah istiqomah itu tidak ada lagi kesedihan. Semua itu dipasrahkan kepada Allah. Ketika Allah memberikan kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan yang banyak, biasa dia sikapnya tetap bersyukur kepada Allah, tidak menjadikan merasa tinggi, menjadikan menyombongkan diri, tidak. Dia tetap itu adalah milik Allah. Sebaliknya, ketika ia sedang dikurangi rezekinya, ia tidak berkeluh kesah, ia tetap bersyukur kepada Allah, tidak ada kesedihan. Semua itu dikembalikan kepada Allah dan terus ikhtiar. Saya punya sahabat pengusaha pom bensin yang banyak banget. Kalau ketemu, gitu ya, kemarin juga baru ketemu dari Jumat. Dia mengatakan, semua itu milik Allah, bukan milik saya. Semua itu milik Allah. Jadi kalau kita katakan punya pom bensin kepada beliau, dia mengatakan itu milik Allah, bukan milik saya. Saya hanya dititipi gitu. Saya hanya dititipi. Luar biasa sekali. Jadi segala yang dimiliki itu beliau tidak merasa memilikinya, tapi semua milik Allah. Hanya dititipi saja. Makanya beliau infaknya itu seperti tidak ada malu-malu. Kalau ada orang minta itu dikasih. Itu tidak ada kesombongan, dengan nikmat yang banyak tetap dikembalikan itu milik Allah. Dan ketika nikmatnya sedang dikurangi, tidak ada kesedihan, karena semua itu Allah yang mengatur. Makanya Pak, wa abshiru, berilah kabar gembira bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah Allah jadikan kepadamu. Jadi begitu ibu-ibu, kalau lagi senang ya jangan senang banget, kalau lagi sedih ya aja sedih banget. Semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau Allah memanggil kita kapan saja, kita itu sedang istiqomah di jalan Allah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selalu bertakwa kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini sangat terkenal, selalu dibaca kalau udah Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, menyerahkan diri kepada Allah. Artinya kita senantiasa harus muslim, memasrahkan diri kepada Allah, sehingga ketika kematian menjemput kita, kita dalam keadaan muslim. Untuk masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi ya sudah, gitu ya. Tapi untuk masa depan yang akan kita hadapi, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kenikmatan di dunia sifatnya sementara, tapi sangat menggoda, gitu ya.
kita terus bertakwa kepada Allah dan kita terus siap-siap gitu ya, dengan menyerahkan diri kepada Allah dalam keadaan muslim, sehingga kapan kematian itu menjemput kita, kita sedang memasrahkan diri kepada Allah. Itu yang ketiga, ianya agar kita husnul khotimah. Kemudian yang keempat, selalu berprasangka baik kepada Allah. Ini yang keempat, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering berprasangka tidak baik kepada Allah. Ketika kita sudah berbuat baik, kemudian Allah belum memberikan apa yang kita inginkan, nah, kita seringkali menduga-duga Allah itu tidak baik. Ini salah. Kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah. Makanya kalau kita menengok orang sakit, itu satu ya, yang kita lakukan. Menengok orang sakit itu yang kita lakukan, mengajak dia untuk berprasangka baik kepada Allah. Kemudian yang kedua untuk berdoa. Yang ketiga untuk menasehati yang baik. Ini kalau kita nengok orang sakit, ada saudaranya sakit, yuk mbak sakit nopo, lagi segini pada pegel, ya diajak untuk berprasangka baik kepada Allah. Jangan tiba-tiba ini, yuk ini nggak baku, lama itu belum bisa mati. Ya cerita yang enak, berprasangka baik kepada Allah. Ya. Kalau kita pasrah kepada Allah, insya Allah sembuh, gitu ya. Terus berdoa, terus diobati, gitu ya. Diobati dengan obat-obatan yang ya bisa dari dokter, bisa dari herbal, bisa dari ramuan-ramuan. Jadi digembirakan dengan cerita-cerita yang baik, optimisme dan berprasangka baik kepada Allah. Allah itu tidak pernah dolim kepada manusia. Ya, Allah tidak pernah dolim kepada manusia. Ketika orang itu diberi kenikmatan yang banyak, dia supaya bersyukur kepada Allah, maka akan dilipat gandakan, ditambah kenikmatannya. Dan ketika seseorang itu dipuji oleh Allah dengan kesulitan, dengan sakit, dengan kekurangan, ketika dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi di akhirat kelak. Jadi dengan sabar, orang sakit, dia sabar menerima sakitnya, maka dia akan diampuni dosanya, menjadi kifarat. Sabarnya itu menjadi kifarat, menjadi penebus atas dosa-dosa yang dilakukan. Jadi kalau pada orang sakit ya kita nasihati sabar, karena sabar itu akan mengurangi dosa. Oleh karena itu kita jangan berprasangka baik kalau ada orang, jangan berprasangka buruk. Mohon maaf, kita jangan berprasangka buruk kalau ada orang baik, kemudian dia sakit, sebelum meninggal dia sakit lama, kita jangan kemudian berprasangka buruk, disiksa di bidang dunia. Jangan begitu pandangan kita. Kita doakan semoga sakitnya itu menjadi kifarat, menjadi penebus, menghapus semua dosa-dosanya, sehingga di akhirat nanti dosanya sudah habis, gitu. Jadi
Doa kita itu selalu yang baik dan kita berprasangka baik kepada Allah. Oh, dia sedang diampuni dosanya oleh Allah, gitu. Jangan berprasangka buruk. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah pernah menasehati. Peristiwa ini terjadi 3 hari sebelum Rasulullah wafat. Sebelum Rasulullah wafat, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah bersabda, aku mendengar Rasulullah 3 hari sebelum wafatnya beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzon. Janganlah seseorang di antara kalian itu meninggal kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Janganlah sekali-kali kamu itu meninggal dalam keadaan yang tidak berbaik sangka, tetapi hendaklah kamu berbaik sangka kepada Allah. Bahasa Quran, bahasa hadis itu sering menggunakan kata kecuali, tidak kecuali, jangan kecuali. Janganlah kamu itu meninggal kecuali sedang berprasangka baik kepada Allah. Jadi kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi walaupun sakit, kita tetap hatinya itu bersyukur, berprasangka baik kepada Allah. Oh, Allah sedang menguji aku harus bersabar, terus berikhtiar. Jangan sampai ada perasaan, gimana nih, Gusti Allah, aku bisa sholat, zakat ya zakat, sodako ya sodako, dan yang sedih kupok ya lumayan. Dia sangat begitu. Jadi itu namanya tidak berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau berprasangka baik, memang tidak mudah, ya. Untuk menerima kenyataan itu memang tidak mudah. Tapi kita harus bisa menerimanya dan bisa mengambil hikmahnya, bahwa setiap apa yang Allah berikan kepada kita pasti kebaikan. Pasti itu kebaikan. Kalau kita melihat bahwa itu belum baik, maka di balik itu ada kebaikan. Ketika kita menerima dengan penuh kesabaran, ya. Ini pentingnya berprasangka baik kepada Allah. Yang apabila kita nanti dipanggil oleh Allah, ya, kita sedang dalam keadaan yang husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kematian itu rahasia. Saya pernah nengok tetangga, sudah gak bisa apa-apa itu di rumah sakit, letak. Pikiran saya kayaknya ini sudah dihitung hari. Umpama ini sekarang ini dari berita pantas dia patut saya lain meninggal. Itu kan pikiran manusia, kan? Tapi ternyata dengan kuasa Allah, kemudian dia sembuh, dia bergas lagi, sehat lagi. Itulah yang namanya kematian, itu rahasia. Kemarin tahun 17 saya menjadi ketua kloter, menjadi petugas haji di Arafah. Itu ada jamaah sudah lurus banget, ada yang minum, ada yang makan, terus geletak, terpotong, terbawa rumah sakit, nang batin.
Oh, udah kayak gitu. Dengan pikiran kita, ya. Tapi kuasa Allah, ya, dia ditangani dengan baik, ya, sudah kayak gitu. Sampai berhari-hari belum sadar. Sampai saya mau pulang ke Indonesia, Pak Bureti, dia rumah sakit boleh. Begitu masuk rumah sakit besar sekali. Daftarnya bahwa Pak Bureti tiap dipan itu nama-namanya. Sampai ketemu, ini orangnya, dia belum sadar. Padahal sudah lebih dari setengah bulan. Bayangan saya ya, umpamanya meninggal ya sudah pantas gitu. Tapi qadarullah gitu. Sebelum saya pulang, tasnya saya taruh di sektor, terselip duit. Oh, nanti dia sadar untuk minum, beli teh susu, ada uang di rumah. Kalau di sini beda hukum ya, kalau di dalam itu minum teh susu atau qadarullah. Waktu terakhir dia sadar, kemudian dia diangkut ke Indonesia, dia sehat. Sampai sekarang sehat. Saya tidak pernah ketemu lagi. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya anak muslim ketahui bangga banget. Katanya sehat banget, malah sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya kematian. Itu rahasia Allah, gitu ya. Oleh karena itu, sekarang kita mungkin sholat berdigas, gitu ya. Kayak itu atau beda. Ya jangan berpikir lah ini umat ini sih sebuah itu. Terus kemudian orang yang kayak tukang sehat, kayak itu memang mati kayak. Ya kalau boleh begitu, bisa jadi ya semua itu rahasia Allah. Ada orang yang kelihatannya masih lama hidupnya, tapi Allah memanggilnya. Sebaliknya ada orang yang kita juga kelihatannya sudah hampir meninggal, malah belum meninggal. Itu hak Allah. Itu kekuasaan Allah. Siapa saja yang dikehendaki, semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz kapan ajal itu akan tiba. Oleh karena itu, kewajiban kita ikhtiar untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah, dan pada saatnya Allah memanggil kita, kita sedang dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah. Satu lagi ikhtiar, banyak ikhtiar yang harus kita lakukan agar husnul khotimah. Satu lagi jujur dalam segala aktivitas. Jujur atau siddiq, seperti Abu Bakar mendapatkan julukan as-siddiq. Itu artinya jujur atau as-siddiq itu artinya menerima kebenaran yang datang dari Allah. Itu namanya siddiq atau jujur. Sebaliknya, lawannya jujur adalah mendustakan kebenaran. Makanya ada ayat awaitan tadi yukadzibu bihi. Itu lawannya jujur. Ada, gitu ya. Lawannya jujur itu ada, mendustakan. Jadi orang yang menolak kebenaran itu tidak jujur atau kadzib. Sedangkan yang menerima kebenaran itu adalah orang yang siddiq, seperti Abu Bakar, menerima apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, itu yakin percaya, maka dia menerima kebenaran. Nah, kita supaya berpegang teguh pada kebenaran, menerima setiap kebenaran yang datang dari Allah. Terus kebenaran ini membimbing kita dalam hidup, sehingga apapun yang kita lakukan itu adalah benar. Rasulullah bersabda, "Alaikum bisidqi." Hendaklah kamu bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan membimbing kamu ke surga. Itu
kita dalam keadaan yang husnul khotimah. Demikian sebagian dari kiat usaha untuk husnul khotimah. Sudah jam 6.51. Monggo kalau ada pertanyaan. 9 menit. Oh, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya nanti dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana jika ada orang yang mau berinfak, ya suka berinfak, tapi di belakangnya itu suka mendudel. Misalnya begini, infak kok banyak sekali ya, infak dari ini ada, itu ada, belum yang lainnya, belum tarikan ini itu bagaimana kalau orang yang berinfak tapi selalu berkata seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wala tubtilu shadaqatikum bil mali wal adha. Janganlah kamu ikuti sedekah itu dengan kata-kata ya, dengan ria, mengungkit-ungkit, juga dengan kata-kata yang menyakitkan gitu ada. Jadi kalau kita sedekah, kita infak, ini perintah kita apa? Perintah Allah kepada kita gitu ya. Jadi kalau kita sedekah, kita berinfak, jangan diikuti dengan kata-kata yang mengungkit-ungkit ataupun yang menyakitkan bagi si penerima. Contoh kata-kata yang menyakitkan. Ya, wah sini jadi wong ini sekolah aku sih bayar. Itu kan namanya menyakitkan, apalagi disampaikan di hadapan orang banyak. Nah, anak ini kan jadi gimana gitu. Ya bener aku, ya terima kasih di sekolah kan, tapi ya jangan ibu lah ya. Jadi jangan ini untuk kita gitu ya, nasihat untuk kita yang berinfak atau bersedekah. Jadi kalau sedekah itu harus ikhlas, ya sudah. Jangan diungkit-ungkit, apalagi dengan kata-kata yang menyakitkan, gitu ya. Apapun sedekah kita kepada orang, itu sudah, jangan diungkit-ungkit. Kita sering agar berbuat baik, bukan baik, tapi nek jahat, lalai. Contoh begini, ada orang kesulitan, kita bantu, tapi sing ngelingan derek sing bantu, tapi sing dibantu kelalaian. Seharusnya yang baik itu kan yang bantu itu lupa, tapi yang dibantu kemutan. Jadi misalnya aku jangan berbeda nih, kasar banget. Biar jadi masih bantu. Kamu kelingan banget, kamu pengen banget berterima kasih. Muncul rasa syukur, kemudian berterima kasih. Bukan sebaliknya, sing dibantu kelalaian, sing bantu kelingan boleh malah terus di ungkit-ungkit pada Jawa diunda-unda. Nah, itu nggak boleh. Jadi nasihat ajaran Islam itu kalau kita bantu sudah lupakan, ikhlaskan. Karena kita berbuat baik itu karena Allah. Kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ya. Jadi kita sedekah, kita infak, itu kebaikannya akan kembali kepada kita. Insya Allah nanti akan datang kita kaji tentang kebaikan itu akan berpulang kepada kita. Tema bulan depan ya, rezeki itu hak Allah.
kebaikan itu akan berguna kepada kita. Jadi nyambung dari ini untuk tema bulan depan insyaallah. Jadi ketika kita berbuat baik itu hakikatnya akan kembali kepada kita. Ini tadi jawaban untuk sikap kita, gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada orang yang seperti itu sikap kita? Ya kita nasihati. Kita nasihati kalau sudah infak, sedekah itu ya ikhlas. Kemudian yang kedua ini kita justru bersyukur kalau ada program dari RT, ada program dari masjid, ada program dari pengurus, dari lembaga yang isinya itu untuk kebaikan, kita malah berterima kasih. Kalau RT-nya nggak ada tarikan, masjid nggak ada tarikan, lingkungan nggak ada tarikan apa-apa, kita mau beramal soleh kan jadi susah. Nah, saudara paling-paling 510 itu kedewekan kan bingung. Tapi kalau digabung-gabung, ini kan menjadi program. Justru malah itu meringankan kita. Ada orang yang mau jadi RT, mau jadi pengurus, mau jadi pelayan sosial istilahnya ya, itu justru kita bersyukur. Jadi amalan kita itu menjadi ada salurannya. Coba kalau Bapak Ibu tidak haji atau umroh, kalau masjid boleh dikotak infak langka. Mau sedekah, mau infak di masjid, itu nggak ada kotak infak. Bingung. Paling-paling ada tukang cleaning service itu. Paling sedekahnya itu. Tapi kita nggak bisa infak untuk Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram itu menutup infak. Karena sudah ada dulu aja siapa ya yang punya tanah di depan masjid, kemudian dibangun hotel dan yang ada jamnya itu di bawahnya kan hotel, di atasnya itu ada jamnya. Itu pemiliknya itu sudah mewakafkan semua penghasilan hotel itu untuk melayani kepentingan Masjidil Haram. Belajar malah orang Islam ada infak, langkah kotak infak gitu. Belajar ada masjid dia misalnya dicukupi semua kebutuhannya oleh seseorang, sehingga pada orang bisa infak, kan kehilangan mendapatkan pahala gitu loh. Jadi justru kita bersyukur, berterima kasih ketika ada pengurus RT, RW, lingkungan atau masjid mengadakan kegiatan yang di situ ada infak, kita bersyukur. Jadi kita ada cara mudah untuk beramal gitu loh. Cara menyikapinya begitu. Kalau nggak ada yang aktif kan kita bingung kan. Gede-gedenya sedekah 10.000 atau 50.000. Karena tidak terkoordinir dengan baik, maka pemanfaatannya kurang maksimal. Tapi dengan adanya program bersama itu kita menjadi, nah, jadi kalau tadi ada yang seperti itu ya kita persuasif aja, jadi kelas bu gitu loh. Ya nanti kan lama-lama ikhlas gitu. Jadi caranya begitu. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kalau ada tarikan atau infak atau sedekah jangan dilihat itu sebagai beban ya, tapi itu sebagai bentuk kemudahan sehingga kita bisa berdoa. Kalau tidak ada seperti itu malah kayaknya dewek selawase infak lalen insyaallah lalen gitu. Pengurus masjid kadang-kadang dilihatnya bawa duit lalen padahal kodaknya ya anak gitu. Saya sampaikan tadi di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi itu tidak ada kotak infak. Jadi harus kamu malah bingung. Itu satu contoh. Nah, kalau kita infak, pahalanya kan terus mengalir. Coba itu. Tadi yang infak hotel di Masjidil Haram, pahalanya seperti apa? Di Madinah ada sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan. Ini cerita infak yang pahalanya terus mengalir.
Dulu di Madinah zaman Nabi itu ada sumber yang dimiliki oleh orang Yahudi. Gitu ya. Kalau orang Islam mau ambil air itu harus bayar. Nah, apalagi kalau sulit seperti sekarang di Indonesia sedang musim kekeringan, cari air sulit, itu harganya lebih mahal. Nah, Utsman bin Affan ini pengusaha kaya dan pandai. Gitu ya. Ketika ini yang paling menyakitkan kan lama-lamanya orang Yahudi ini bukan saja menjual dengan harga yang mahal, tapi ada syarat tertentu seperti wanita dan sebagainya. Itu bikin marah orang Islam. Maka ada upaya bagaimana membeli sumur itu. Nah, Utsman bin Affan karena dia pengusaha kaya dan pintar, membeli sumur itu sama Yahudi itu nggak boleh. Terus di nego, ya sudah, saya beli dengan harga sekian, sehari saya ambil airnya, nanti sehari situ yang jual. Jadi sehari saya ambil, nanti saya gantian terus begitu. Sepakat, tanda tangan juga. Jadi sumur itu dibeli dengan harga sesuai dengan keinginan dia, tapi haknya hanya separuh, sehari boleh ngambil, sehari dia yang ganti. Utsman oke. Setelah terjadi kesepakatan, sehari pas haknya Utsman bukan dijual dengan harga mahal kepada orang Islam, digratiskan. Maka orang Islam bisa mengambil. Nah, hari berikutnya ketika jadwalnya orang Yahudi yang pemiliknya ini, ada nggak yang beli? Nggak ada. Ini hebatnya sekali. Itu seperti itu perdagangan untuk membuat kebaikan. Akhirnya diberilah semua itu menjadi milik Utsman bin Affan. Nah, sekarang sumur itu masih dan terus digunakan untuk kepentingan umat Islam. Berapa abad wakaf sumur itu yang pahalanya terus mengalir. Tentu pahala yang didapatkan itu sangat banyak. Makanya kita terima kasih sekali kalau kadang-kadang kita diingatkan untuk iuran ini, untuk kegiatan ini, kita jadi ikut infak, kita jadi